aku nggak sanggup ya aku berhenti, aku nggak bisa jalani. Berhenti apa? Berhenti hidup. Apa bisa? Bisa. Sebabnya? Kayak aku dengar mereka terus. Siapa? Mendengar ngoceh terus begitu, terus menyalahkan terus karena dipaksa. Kan kesalahannya dari aku. Karena aku yang masa untuk sekolah di situ. Dia mengomel terus, mengeluh terus, gak terima. Karena bukan kemauan dia sendiri. Tiap hari diucapin terus. Ya terus bagaimana? Sudah kalau kamu dengar hari-hari. Ya kalau aku capek kan aku berhenti, aku hidup. Aku udah dengerin. Aku berhenti. Aku udah dengerin. Mau kemana kamu? Mati. Dosa kamu? Gak apa-apa, masuk neraka kan aku sendiri yang menanggung. Di dunia yang pusing. Ya gak masalah. Yang penting kan aku sendiri yang pergi menanggung. merantau kamu. Gak mau aku pergi merantau. Daripada bunuh diri. Bodoh. Gak apa-apa. Penting kan aku gak ngajak siapapun untuk diriku sendiri. Yang jelas orang tidak mau dong. Orang hidup itu enak. Iya makanya aku gak ngajak siapa-siapa kok. Orang untuk diriku sendiri. Dosamu kamu tidak sanggup. Kamu kira gak di sukul di neraka itu sudah tahu, diajak kubur itu? Sudah tahu mau masuknya kemana. Kamu kira kayak di dalam jasa kubur itu enak, dalam Barca itu enak? Iya sudah tahu. Terus ya, kalau sudah tahu kenapa mau melakukan? Iya enggak apa-apa kalau aku memang mau. Yang penting kan aku enggak iniin orang, enggak ada sangkut pautnya dengan orang, diriku sendiri. Dan enggak perlu sudah direkam dia apa kejadiannya karena apa. Enggak perlu. Aku juga enggak akan menulis apapun itu kalaupun aku enggak ada. Enggak akan menyangkutkan siapapun. Cuman jelas pasti diperiksa polisi dah. Kalau aku bisa bertahan tuh aku mau bayar utang-utangku dulu sampai lunas. Makanya sebenarnya aku tuh mau bertahan mas, mau bertahan sampai aku tuh bisa bayar utang-utangku. Setelah itu aku kasihkan semua ini ke anak-anak, aku kasih tabungan, aku pergi. Aku mau bertahan dulu sebenarnya. Tapi dalam masa bertahan ini ya nggak tahu aku kuat apa enggak, aku bertahan sampai ke depan. Sampai aku sudah bilang bahkan sama Aurel tuh aku bilang, Rel, suatu saat nanti mungkin mama akan tinggalin kamu sama Mbak Ica kok, tapi mama siapkan semuanya dan kalian nggak akan tahu mama itu bakal tinggal di mana. Udah aku bilang, Aurel diem aja, nggak bisa jawab apa-apa, diem Aurel diem. Suatu saat nanti, tapi tunggu waktunya, ini belum waktunya. Jadi mama terserah, kalian bebaskan, mau kalian jungkir balik, mau kalian apa, kalian bisa putusin sendiri sudah kan, apapun itu gitu. Penting ada uang, ada rumah, serah mau ngapain. Mau pergi. Aurel diam, dia bingung kayaknya. Dan kamu ada Mbak Ica, dia lebih besar. Kemarin aku juga sempat ngomong sama Ica, suatu saat nanti mama tuh bakal bebasin kalian, tapi kalian anggap mama tuh gak ada, jadi kalian bisa mutusin sendiri. Mama kemana kah, mau ngapain kah, adik sudah mama kasih tahu adik. Jadi nanti suatu saat mama siapkan dulu untuk kalian berdua. Anggap mama itu gak pernah ada dan gak ada sama sekali. Ica diem juga, dia bingung banget. Biar aja, suatu saat nanti pasti aku lakuin itu. Dan dia akan gak tahu aku di mana. Kalau aku dicari, tidak akan pernah. Terus aku nyari kamu kemana? Gak usah nyari juga kamu. Loh, kamu kan nanti punya uang juga sendiri. Kamu kayak Toto ya. Sudah begini penghasilan yang begitu je. Ya tunggu, ku siapkan dulu semuanya, ada duitnya. Tinggal kamu nunggu PI. Bukan PI, entah dari mana Allah kasih rezeki, mana tahu. Kamu halus sih. Bukan halu lah, kalau Allah mau kasih rezeki bukan karena PI, kenapa enggak tiba-tiba ada rezeki entah dari mana? Bang kamu tahu? Ya enggak tahu lah. Aku nemu emas berlian seumpamanya. Nah terus ini bermasalahnya ya apa ini awalnya ini? Udah enggak usah dibahas. Capek aku, kenyang juga aku udah jadi makan ya. Enggak tahu, enggak ngerti aku juga sama jalan pikirnya Ica itu. Kalau Aurel tuh masih masuk di akal aja sih, aku masih memaklumin Aurel sebenarnya kan. Aurel tuh
Memang dari kecil tuh dia kayak gitu, dia tuh nggak pedean, dia takut, dia tuh harus didampingin dulu. Nah dia kayak gitu karakternya. Cuman maksud tuh udah usah dibesar-besarin juga sama kakaknya yang nggak usah begitu, sok tahu sok guruin itu loh, nggak usah sok guruin orang, dirinya sendiri aja nggak jelas. Yang bisa ngurus gitu kan ya dirinya Aurel sendiri. Mau gimana, mau dikasih saran gimana kayak kemarin nangis pertamanya kayak mau sekolah, kurangkul, aku kasih tahu baik-baik, akhirnya mau berangkat sekolah juga. Bagaimanapun juga peran orang tua itu pasti dibutuhkan sama Aurel. Nggak usah sok pintar sok tahu itu loh, sok pintar sok tahu besar-besarin masalah. Orang masalahnya Aurel itu masa sepele aja kok. Sebenarnya nanti kalau dia sudah berangkat sekolah beberapa hari, dia tuh bakalan punya teman. Jadi yang besar-besarin masalah siapa? Ya Ica lah, cuman karakternya Aurel tuh gini lah mas, ini bisa berteman. Besar-besarin masalah bagaimana? Ya maksudnya itu terus merembet ke dirinya sendiri tadi tuh awalnya kan, kayak kuliah gini. Nggak, dari kemarin dia ngomong nggak bisa terima dia kuliah di Widya Praja karena bukan kemauan dia. Intinya kan karena aku yang nyuruh kan. Ya tapi kan SMP SMA kemarin di pilihan dia. Dengar dulu. Terus kemarin tuh aku kan sempat nangis juga di dapur kan. Aku sempat bilang begini, ya kalau sudah kayak gini nih mama juga nggak ngerti sih, karena memang kesalahan mama sih dari awal. Memang kesalahan mama sih. Intuin kan. Ya mungkin kalau bapakmu masih hidup juga kamu nggak akan sekolah di Widya Praja karena bapakmu pegawai negeri, dia punya sentip, dia Jakarta juga sana kan. Ya entahlah di mana yang jelas bapaknya Ya, kan ada biaya nih gitu kan. Karena kalau ini kan namanya juga papa cuma jualan ayam, mama juga cuma PTT, penghasilan untuk makan cukup aja alhamdulillah. Kalau bisa aja Pak sebenarnya kalau diusahakan gitu kan, ibaratnya dapat prestasi kan bisa beasiswa ya, kan. Kalau memang beasiswa ya bisa, cuman kan ini buru-buru beasiswa nih. Itu masalahnya itu. Cuman kan permasalahan tuh gini loh mas, dia itu nggak mau menyalahkan dirinya sendiri, dia tuh mau ini gara-gara nih karena mama nggak punya uang intinya. Cuman udah disebut kan kalau gara-gara aku nggak punya uang terus harus sekolah di Widya Praja, ini kayak gitu. Tapi diulang-ulang terus. Jadinya kamu sakit hati ya? Iya aku ya sakit hati lah mas, meskipun aku sebenarnya memang kesalahanku karena aku nih miskin, aku nggak mampu gitu. Nah tapi maksudku jangan kayak gitu, karena aku dulu juga anak orang miskin, aku nggak pernah kayak gitu sama orang tua aku tahu ya, orang tua aku tuh sudah miskin, nggak punya apa-apa, aku nggak pernah juga nuntut. Wah itu nah temanku beli sepatu harga 18.000, aku beli sepatu yang murahan 3.000 sebentar jebol. Aku nggak pernah protes, nggak pernah ngomong apa-apa, aku diam, aku jalanin. Temanku sanggup 3.000, 5.000 seminggu, aku 1.500, apa aku protes? Enggak, aku jalani dengan senang hati. Aku bisa sekolah, aku bersyukur, aku bahagia dengan teman-teman. Aku nggak pernah repot gitu loh. Kenapa anakku seperti ini? Itu yang aku maksud. Aku gak pernah nyakitin orang tua aku, perasaan orang tua aku, menjatuhkan mental orang tua aku, gak pernah. Kenapa aku menjatuhkan mentalku terus setiap hari? Iya bagaimana kita mau fokus cari uang? Banyak orang miskin itu sukses karena kepintaran otaknya. Bahkan dia bisa sekolah sambil berjualan, bisa sekolah sambil bekerja. Contoh itu yang di Parsar itu parkiran. Anaknya Bu Bastia itu jurusan bangunan. Dulu dia itu sudah jalur undangan parkir dia tapi tetap berhijab. Tahu nggak anaknya Bu Bastia tuh jalur undangan mas, di mana namanya tuh, di Banjarmasin. Itu jalur undangan, dia itu jurusannya dia sendiri apa gitu, di teknik apa kayak gitu di sana. Cuman karena Bu Bastia ini tidak punya uang, dipaksa anaknya jadi kuliah di sana. Pertama anaknya marah-marah, dipaksa suruh kuliah di sini, akhirnya kuliah di sini. Itu pun sambil kerja, sambil bantu orang tua beli beras, beli minyak. Bisa ngerjain tugas di tempat Rista, jangan Desta. Iya Rista. Itu di sana itu di koperasi. Di TKBM itu. Iya, dia sambil ngerjain tugas, nanti mamanya nganterin. Kan di situ ada wifi kan? Iya. Di TKBM situ. Terus kayak Dena mau kuliah aja, orang tua nggak bisa nguliahin, mamanya sudah nikah mamanya Dena itu, dan bapaknya tirinya itu nggak mau pulang balik karena dia kerja di Longikis, rumahnya Longikis, nggak mau pulang balik ke sini. Mamanya Dena ngikut, suaminya dia ditinggalkannya sama adiknya, sama anak adiknya yang masih kecil itu piak-piak berapa bulan. Dia ngurusin bertiga hidup di situ, anak kecil-kecil. Bagaimana kalau aku begitu, gila sama kamu, pergi, aku tinggalkan dia dari dulu. Itu memang haknya suami kan, haknya istri harus ikut suami memang. Aku nih masih punya otak, aku masih belain anakku nih. Aku udah gila. Kamu juga mamanya mau Dena juga udah gila kok. Kamu masih mau tinggal di sini ngikutin aku.
di sini mau diomongin orang, kamu diam di sini, bantuin aku di sini, jagain mereka. Kenapa mereka kan ada syukur-syukurnya tuh, aku benar-benar nggak ngerti aku. Bayangkan sebelah dia itu nggak kuliah, dia kerja, dia jualan, terima, malah punya anak 2. Coba bersyukur sedikit, kenapa dia nggak ada syukur-syukurnya sama sekali? Yang tidak ada. Aku capek aku mendengarnya. Hanya Allah yang tahu, Mak. Aku juga bingung sih. Makanya tadi aku bilang, kamu kalau memang cuma sekedar jasa ya tenang aja, tidak usah ngeluh. Tidak mau bilang yang mau berprestasi ya. Kalau mau berprestasi ya berhenti mengeluh. Aku kenyang rasanya, udah makan aku semua. Keluhannya rasanya tidak sesuai dengan apa pilihannya. Lo kemarin pilihannya juga sekolah tidak berprestasi juga di situ di SMK. Makanya tadi bilang Katanya aku kemarin lulus, iya lulus tapi sambil ribut juga, sambil ngeluh juga kan, sambil nangis juga tiap hari. Mama dengar juga sampai mau bantu di sekolahan gitu kan. Tadi sekarang aku jegel juga, lulus juga setengah mati, nilainya nilai katrolan semua karena remedialnya banyak semua. Apa aja ini bangga baru alasannya untuk pamer ke keluarga apa? Iya, Lo keluarga itu memangnya melihat ke situ enggak dong, prestasimu dong. nggak ngerti isi kepala aku. Jadi orang tua bagaimana mau fokus carikan uang? Udah kita susah begini malah ditambah lagi kayak gitu, aku tuh rasa kayak Iya. Ya Rob, Kalau orang tua lain itu dibanting-banting sudah itu. itu kayak Itulah kalau gimana, kayak aku udah nangis, aku udah nangis. kalau dulu aku udah nangis aku ampun, kemarin. langsung disuruh get out. Itu kemarin udah nangis juga, sekarang aku nangis lagi. Nggak ngerti aku lah, nggak ngerti aku sudah. Aku makanya terkadang cerita sama Mbak Yani itu bukan masalah gak punya uang, tapi aku masalah Ica. Kan aku sampaikan, aku karena jengkel. Sering kamu cerita sama Mbak Yani? Iya, aku cerita sama Mbak Yani, kadang sama Dedi, karena aku tuh gak bisa. Kalau aku di kantor tuh aku gak pernah aku cerita apa-apa. Mau gak punya uang aku juga gak cerita. Mau aku ribut sama kamu, sama anak-anak aku juga diam. Aku gak masak status, aku gak pernah. Status lucu-lucu aja aku pasang. Aku udah mau orang tuh tahu kehidupanku gitu lah. Gitu sih. Rada-rada maling kundang juga sih Ica. Ya? Gak tahu aku. Seringnya kamu dibikin nangis. Dari kecil mak sebenarnya buat aku nangis sudah dimulai bapak yang gak ada itu sudah tiap hari. Tiap hari. Ya, itu makanya aku bilang kalau tiap hari bikin nangis maling kundang wati dong. Nah, tadi aku tuh lapar nih. Kenyang sendiri sudah aku. Pergi makan sudah. Kenyang aku. Ya, Sudah makan. Sudah makan sudah. gak mau aku. Kan jadi nangis terus. Aku tuh gak bisa marah mas. Aku tuh kalau sudah sakit hati tuh nangis. Aku gak bisa kayak orang terus mukul, nampar. Aku marah, lempar gak bisa. Memang aku dari dulu kayak gitu. Terus kamu marah sama aku kah? Terus marah sama siapa kamu? Gak tahu. Kok jangan begitu. Aku tuh Usaplah air liurmu. aku yang penting aku bisa nangis tuh. Aku sudah plong, kalau aku tuh harus nangis dari dulu gitu. Kok Iya. Ica nakal tuh aku juga nangis sendiri. Meraung-raung kamu situ supaya lembab pelong. Kalau bisa kamu nangis 5 jam, jadi pelongmu bisa lama. Itu besok untuk lusa lagi kan ada anunya, ada penangkalnya. Bodoh. Kamu sih, aku bingung. Atau anakmu saat itu mau diruqyah memang itu
Korea ndak mau berhenti. Mulai SMA kelas berapa itu ya? Ini kelas 1 sampai sekarang 6 tahun sudah. Di jalan 5 tahun sudah Korea terus. Bener-bener ujian. Kalau aku tuh kalau rezeki itu masuk tuh cari-carian lah. Ini bukan ujian sudah, ini melebihi ujian sudah ini. Ini aku tuh kalau Apa sih namanya nih kalau orang mau tamat kuliah itu? Kalau menghadapi dosen-dosen sudah mau tamat kuliah itu apa namanya? Begitu sudah. aku butuh cari uang. Tuh ditambah lagi kayak gini aku kayak mau gila rasanya itu. Terus kalau kamu gila, Gak tahu. kamu sakit jiwa dong. Dulu kalau orang tua aku tuh suka sakit hati sama anaknya yang lain itu. Aku yang ngertiin, yang datang kalau mama aku nangis, aku yang hibur. Aku sendiri disakiti terus sama anakku, nah buat nangis aja. Ya kalau dia tidak minta maaf sama kamu ya sudah. Pokoknya bagaimana sih ya? Harus nyadar sih. Maling kundang itu bukan cuma laki-laki aja yang bisa jadi maling kundang. Versi perempuannya juga mungkin ada. Dan mungkin juga ya ciri-cirinya ke situ sudah, karena selama ini kurang apa kamu sama anak? Ya kurang kaya lah, dia maunya kan banyak duit, mau apa bisa, mau beli make up, mau beli apa perawatan wajah, mau diet, mau makanannya tercukupi nutrisi, kan aku udah punya, aku udah bisa nurutin itu. Yang mau disalahkan siapa? Ya aku. Yang ngasih rezeki siapa? Hah? Yang salah itu aku udah salah dong, aku yang salah. Yang sudah dimakan sudah. Sudah. Kenyang. Kenyang aku sudah. Kenapa?